Belum. Akan ya? Saya mau sampaikan begini, kalau kita bicara bagaimana HIPMI mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mengait investasi, instrumen awalnya negosiasinya seperti ini. Iya. Mulus. Baik teman-teman semua, siapa namanya? Izin Maria Pak Mulyo. Kenapa nggak disebutkan nama Maria dari awal? Baik teman-teman semua yang saya hormati, pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena saya lihat di foto di grup ini kemarin kalian buat outbound. Ini luar biasa sekali dan kita tepuk tangan untuk kalian. Saya ingin bicara tentang apa sih? Peran HIPMI untuk keberlanjutan ekonomi Indonesia. Gitu, Pak. Ini deklarasi atau apa? Seminar atau deklarasi? Deklarasi. Oke. Saya bicara pada 3 poin aja karena saya nggak punya cukup waktu banyak. Sebenarnya saya harus banyak diskusi dengan teman-teman, tapi karena waktu saya udah datang jam 11, kemudian saya ada pertemuan dengan investor dari Korea, maka saya harus tidak lama. Saya mau sampaikan 3 hal. Berorganisasi itu tempat berkumpulnya orang-orang intelek. Kalau di HIPMI ya. Saran saya, jangan masuk organisasi dengan pikiran bahwa habis itu saya dapat apa. Ketika kalian masuk berorganisasi untuk kalian langsung dapat materi langsung, jangan masuk organisasi. Kenapa? Di organisasi ini kita belajar tentang leadership. Di organisasi ini kita bicara tentang networking. Dan di organisasi ini kita berbicara tentang bagaimana mempertemukan antara teman satu dengan teman yang lain. Artinya karakter. Saya berproses di HIPMI itu panjang sekali. Itu pernah jadi wakil bendahara BPD HIPMI. Kemudian saya pernah menjadi ketua umum BPD HIPMI Papua. Saya masuk ke Jakarta, itu jadi departemen dulu. Habis itu jadi kompartemen, habis itu jadi ketua bidang, habis itu baru jadi ketua umum BPP HIPMI. Jadi dalam sejarah HIPMI yang mengikuti proses pencarian dari tingkat bawah sampai paling pucuk kepimpinan itu tidak banyak orang, dan salah satu diantaranya adalah saya yang melakukan itu. Teman-teman, apa saya mau sampaikan? Ketika kalian banyak berproses di organisasi, itu leadership akan tercatat. Kalau intelektual, akademik, saya pikir kita harus selesai. Di kampus sudah dapat banyak. Yang kedua, jaringan. Saya bersyukur tidak ujung-ujung langsung jadi menteri, bro. Wah juga. Dan menteri itu tidak pernah saya pikirkan. Kalau ditanya saya pernah bermimpi jadi menteri, nggak pernah. Besok pagi saya mau dilantik, malam ini saya mengundurkan diri untuk jadi menteri. Karena saya tahu pekerjaan menteri itu paling berat. Kalau di HIPMI masih bisa jalan malam-malam, di menteri nggak bisa jalan malam soalnya. Dan saya tahu ini kalian masih baru terlambat karena malamnya terlalu lama. Dan itu biasa aja di HIPMI, itu biasa. Justru itu bagian yang apa namanya tidak bisa dipisahkan. Jadi silakan kalian berorganisasi di HIPMI. HIPMI ini menurut saya adalah kawasan dari muka. Mungkin Bang Latif udah banyak cerita. Tapi satu hal yang saya suka teman-teman, harus kalian bermain dalam kerangka aturan. Jangan berorganisasi tidak memakai kerangka aturan sebagai rujukan referensi. Ini ada mantan-mantan ketua umum, ada Afi, ada Dasril, ini ketua bidang OKK Padang dari mana, pimpinan sidang ini. Ini waktu saya jadi ketua umum BPHIPMI, pendukung saya ini banyak sekali. Saya mau sampaikan untuk kalian begini, jangan pernah coba-coba membuat keputusan dalam organisasi yang itu tidak konstitusional. Kalian kan pengurus BPP. Begitu kalian memutuskan sesuatu yang tidak konstitusional, maka jangan pernah berharap BPD akan dengar kalian. Itu ingat. Jadi semua dalam permainan itu dalam kerangka aturan. Dan ini juga yang saya terapkan pada saat saya jadi menteri. Jadi orang membedakan antara si A dan si B itu karakter dan pemahaman aturan. Suci masih itu juga, suci ya? Usia berapa Suci? Suci?
pakai jilbab jadi saya agak tidak kelihatan. Dulu jilbab masih tidak dipakai. Ini Suci ini pengurus saya juga waktu di BPP HIPMI, ini pengurus saya. Ada beberapa hal yang fundamental. Saya menceritakan sedikit sejarah ketika saya menjadi ketua umum HIPMI dan sebagian orang menganggap saya melanggar aturan. Tidak ada dalam sejarah HIPMI sekalipun Bang Latif membuat menjadi ketua umum HIPMI 4,5 tahun. Cuma saya. Konstitusi itu, baca itu Anggaran Dasar Rumah Tangga pasal 12 tentang masa jabatan. Saya tidak tahu dulu atau belum. Dulu pengurus BPP HIPMI itu cuma 3 tahun. Kemudian itu di poin A, masa kepengurusan HIPMI itu 3 tahun. Apabila 3 tahun belum dapat dilakukan munas, dilakukan perpanjangan 3 bulan. Dan ketika 3 bulan selesai tidak dapat dilakukan munas, maka itu selesai. Ini saya menceritakan kasus untuk saya. Tapi kami buat waktu itu Angga ini ketua bidang organisasi. Kita bikin HIPMI 4,5 tahun. Ribut semua orang. Termasuk Bang Latif tadi. Bang Latif sidang saya, ya apa-apa. Itu di luar kelaziman, tapi konstitusional. Tidak melanggar aturan. Iya. Lutfi jadi ketua umum HIPMI molor berapa bulan? 6 bulan. Alasannya bencana di Aceh. Karena waktu tsunami. Kami di pengurusan kami yang 4,5 tahun. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman? Perlakuan itu yang kita lakukan, kita buatkan dulu dasar aturannya. Di poin B di situ dikatakan begini, di dalam anggaran dasar. Apabila selama 3 tahun plus 3 bulan munas tidak dapat dilakukan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kepengurusan tersebut gugur dan dikembalikan kepada Dewan Pengurus. Dan Dewan Pengurus itu tidak dijelaskan. Dewan Pengurus tingkat 2 ada BPD atau BPC. Kemudian kita rumuskan. Saya tanyain kepada forum-forum ketua umum, kita bikin di Rapimnas, SDP dan Rapimnas. Saya tanyakan kepada teman-teman BPD, gimana kalau kita munas dapat waktu? Ketum-ketum BPD nggak mau. Jody mana Jody? Nggak ada masuk kami ini. Jadi ketum-ketum daerah nggak mau buat munas karena di dalam anggaran dasar kita sudah rubah di Munasus di Surabaya yang menyatakan bahwa 5 suara itu tidak otomatis. Yang satu BPD mendapatkan 5 suara itu punya kriteria-kriteria tertentu, dibuat syarat. Dan waktu itu rata-rata ketum-ketum daerah menganggap bahwa suara mereka belum dapat 5 suara, rata-rata cuma 3. Kemudian mereka mengajukan kepada saya agar meminta perpanjangan. Betul toh, Ketum Afi? Saya katakan kalau memang kita melakukan perpanjangan, kita harus bikin di forumnya, yaitu Rapimnas, SDP. SDP itu forum pengambilan keputusan tertinggi nomor 2 setelah munas. Ini kalian juga harus tahu nih susunan aturan pengambilan keputusan. Banten itu tuh. Ya ketum Banten kau. Ini pelakunya nih. Dan kemudian karena ada alasan di dalam anggaran dasar itu kan, kalau tidak ada alasan gugur. Ya kita buat alasannya. Siapa yang buat alasannya? Adalah teman-teman BPD. Dilakukan di mana? Di forum SDP. Siapa forum SDP? Yang pengurus BPD, BPP, Dewan Kehormatan dan Pimpinan. Dan itu lakukan aklamasi. Sah itu barang, kita putuskan. Kita tunda 4,5 tahun. Enggak gitu. Step, enggak. Maksimal 1 tahun. Waktu itu kan kita tunda maksimal 1 tahun. Ini ceritanya. Bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun. Maksimal 1 tahun kita putuskan. Kemudian pada saat pembukaan pendaftaran calon ketua umum, kita umumkan. Nggak ada calon ketua umum yang mau daftar. Kita umumin di koran. Karena waktu itu ketua umum tertekan juga dari saya, nggak mau daftar. Politik itu by design. Iya. Politik itu by design. Jangan yang pikir negara itu tidak by design. Bisnis pun by design.
Tender ini by design semua ini. Ini Abu Nawas semua kan gitu. Nah kemudian kita melakukan proses pendaftaran. Nggak ada waktu itu calon. Akbar calon mundur. Habis itu si pria usia habis. Maming. Terus satu Ajib. Ya tertekan juga waktu itu. Karena pendaftaran masa pendaftaran selesai, kemudian tidak ada pendaftar, kemudian perpanjangan lagi sampai dengan 4 tahun setengah. Apa sebenarnya teman-teman? Semua mantan ketua umum sidang saya, karena saya melanggar konstitusi. Saya katakan untuk mereka, kalau saya melanggar konstitusi, nggak perlu turunkan saya mengundurkan diri hari ini. Yang penting tolong tunjukkan kepada saya pasal mana yang saya langgar dan mekanisme mana yang saya tidak lakukan. Saya jelaskan semua, termasuk Bang Latif bilang, memang kau ini licik. Saya disidang. Ada Bang Hari Sukamdhani, ada Bang Latif, ada Bang MS Hidayat. Saya disidang semua. Saya sendiri. Tokoh-tokoh semua sidang saya. Saya bilang apa-apa, saya fair. Tunjukkan pasal mana saya langgar, saya mundur hari itu. Dan mereka juga tidak bisa menunjukkan pasal mana yang saya langgar ketika saya menjelaskan kronologisnya. Terakhir mereka bilang, kau memang licik. Kau membuat sesuatu itu kau sudah buat ke landasannya dulu. Maka kemudian sahlah itu munas sampai 4,5 tahun. Iya. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman? HIPMI itu kalau kalian mau berbuat sesuatu yang di luar kelaziman, buatkan dulu landasannya. Ini by design. Ini saya menjelaskan tentang peran HIPMI dalam mendorong ekonomi. Ekonomi itu bisa dibangun apabila ada by design kepentingan. Hukum itu kan melegalkan apa yang kita pikirkan. Ya kalau merugikan kita, ngapain kita desain untuk merugikan kita? Kita desainnya menguntungkan kita. Nah, jadi teman-teman pengurus itu benar-benar harus paham. Jadi bukan apa ketua umum semua ikut, atau apa ketua bidang organisasi semua ikut. Kita tidak boleh loyal pada individu. Organisasi itu loyal kepada sistem. Siapapun boleh berganti, tetapi sistem itu harus kita patuhi. Jangan sudah patuhi. Ini Mbak, saya tolong 15 menit lagi ya. Siang ini tamunya udah enggak progres tahu ya protokol 15 menit. Nah, itu yang pertama. Jadi ketua umum sekarang Akbar loyal sama Akbar. Wajib hukumnya. Tetapi harus berdasarkan aturan. Karena aturan itu yang akan mendorong kita semua untuk mengikuti mekanisme organisasi. Itu terkait dengan organisasi. Dan di HIPMI ini menurut saya sudah ikut banyak organisasi. Saya sejak di Fakfak, saya sudah ikut remaja masjid. Saya pernah ikut KLPI, saya pernah ikut HMI. Semua organisasi dari Sajadah sampai Ramjadah harus ikuti. Tapi HIPMI ini punya ciri yang berbeda. Memang keluarganya tinggi. Nah, terkait saya masuk pada persoalan materi substansi. Teman-teman, di pasal 7 tentang tujuan. Pasal 7 coba anggaran dasar rumah tangga sudah dirubah belum? Tujuan organisasi itu di pasal 7. Tujuannya itu adalah menciptakan anak-anak muda yang berjiwa entrepreneur, yang nasionalis untuk bagaimana mengisi pembangunan dan bisa mewarnai dinamika kehidupan ekonomi bangsa kita. Itu pasal 7. Dan anak-anak muda yang dimaksud ada batas umurnya 41 tahun ke bawah. Karena dalam anggota HIPMI itu ada anggota biasa dan anggota luar biasa. Kayak kami ini purnawirawan. Jadi kalau sudah umur 41 itu bukan anggota biasa. Nah sekarang tanya kalian ini, siapa yang umur 21 tahun? Nah, terkecuali kalau Angga kena di pasal karena dia waktu itu maju jadi ketua umum dan itu terhitung di hari itu. Tapi kalau pengurus lain itu harus mengacu kepada
anggaran sanggar rumah tangga. Ini prinsip. Itu prinsip berorganisasi. Jadi kalau semuanya kita ikuti maunya kita, itu susah. Nah teman-teman, bagaimana sebenarnya ekonomi? Ekonomi kita sekarang di Indonesia itu baik-baik aja. Tapi ekonomi global itu tidak baik. Kita baru masuk pada fase pasca pandemi COVID. Tahun 2016-2017 itu perang dagang antara Ukraina dan Rusia. Perang dagang antara China dan Amerika. Belum selesai perang dagang antara China dan Amerika, datang lagi pandemi COVID. Pandemi COVID belum selesai, datang lagi perang Ukraina dan Rusia. Ini berdampak pada krisis pangan dan krisis energi. Belum selesai krisis pangan, perang, muncul lagi geopolitik antara Taiwan dan Tiongkok. Apa yang terjadi teman-teman? Saya menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global masuk dalam tahap potensi resesi. Dan hari ini sudah ada 43 negara yang menjadi pasien IMF. 2022 16 negara pasien IMF. Apa buktinya? Teman-teman, dalam kondisi kayak begini, ini melahirkan ketidakpastian. Inggris adalah satu negara yang paling hebat di dunia. Begitu dia peralihan kepemimpinan dari Boris ke Truss, kemudian membuat kebijakan, Truss membuat kebijakan yang salah dengan menurunkan persentase pajak, dengan masuk untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi domestik dengan melakukan subsidi buruh, ditanggapi negatif oleh pasar keuangan. Maka yang terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi Inggris sangat memprihatinkan. Nilai tukar pound sterling dengan nilai tukar dolar Amerika itu lebih tinggi nilai tukar dolar Amerika daripada pound sterling. Dan sekarang untuk bangkit lagi itu susah sekali. Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Hati-hati dengan stabilitas. Pergantian kepemimpinan tidak mutlak ansih membawa kebaikan bagi negara ini. Ini kondisi lagi dalam keadaan tidak kondisi baik-baik. Dan resesi itu sudah pasti akan terjadi. Tinggal kedalaman resesinya aja yang harus kita tinggi. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia pada tahun 2022 kita mampu keluar dengan pertumbuhan ekonomi 5,31%. Kemudian inflasi kita di bawah 6%. Ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik dibandingkan dengan negara-negara G20. Ini luar biasa sekali. Dan pertumbuhan investasi kita dari tahun 2021 itu 900 triliun. 2022 Pak Presiden minta saya untuk bagaimana mencapai 1.200 triliun. Alhamdulillah kita mampu menyelesaikan investasi sebesar 1.207 triliun rupiah. Jadi mencapai target, melebihi target dari Pak Presiden. Nah ini adalah syarat. Ini adalah syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,3%. Itu syaratnya. Lapangan pekerjaan kita mampu menciptakan itu 1.300.000 di luar sektor hulu migas dan sektor keuangan. Kalau sektor UMKM dari Januari sampai dengan Desember 2022 itu sebesar 318 triliun. Benar nggak? 318 triliun dengan potensi lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 7.400.000 lebih. Jadi tahun ini Kementerian Investasi mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 8 juta lebih tahun ini. Dan ilmu ini kita pakai bukan ilmu kampus, bukan ilmu Harvard, bukan ilmu UI. Ini ilmu HIPMI semua. Kenapa? Tidak ada rujukan resmi mengelola negara dalam keadaan pandemi. Nggak ada. Jadi ini konsepnya adalah leadership, intuisi, tiba saat tiba akal. Nah konsep tiba saat tiba akal itu hanya orang-orang main aja. Nggak bisa atas buku aja. Dan anak-anak main itu biasanya di organisasi dan malam hari itu mainnya biasanya. Nah ini kalau kita bicara. Nah bagaimana peran HIPMI? Sekarang bicara peran HIPMI. Pak Jokowi, saya, Pak Eri, Pak Sandi, Pak Lutfi, itu kan semua kan HIPMI. Kami ini rata-rata nggak punya partai. Partai kami yang partai HIPMI.
Ketua umumnya Pak Jokowi. Saya selalu mengatakan bahwa independensi itu harus ditegakkan. Dan independensi organisasi itu harus kita lakukan. Ya, kalian belajar baik-baik supaya kelak jadi gubernur, jadi bupati, jadi konglomerat, jadi menteri atau jadi presiden, itu membuat aturan untuk menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan adik-adik kita di daerah bisa ikut main. Kalau nggak, ekonomi ini dibawa semua di pusat Jakarta. Saya salah satu orang yang menantang tentang ketidakpemerataan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2019 ketika saya jadi kepala BKPM, teman-teman tahu konsumsi nasional 70% itu hanya daerah JBJB, Jakarta, Jawa Barat, Banten. Hanya 3 ini aja kok. Jawa Tengah pun nggak terlalu banyak mendapat apa-apa, apalagi Sumatera, Kalimantan, Maluku, apalagi Papua. Itu hampir. Maka sejak saya jadi kepala BKPM, perintah Bapak Presiden, Mas Bahlil, jangan membangun Jawa se-Indonesia hanya Jawa sentris. Harus membangun Indonesia sentris. Maka saya rumuskan kebijakan, kita dorong investasi di luar Pulau Jawa lebih banyak daripada di Jawa. Dan sejak Indonesia merdeka, teman-teman, sampai dengan 2020, kuartal ketiga, investasi di Jawa itu lebih besar. Dan nggak boleh kita salahkan orang di Jawa. Karena memang punya infrastruktur udah bagus, otaknya bagus, akses ekosistem logistik bagus. Maka kemudian sejak 2020 sampai 2022 saya memberikan insentif lebih kepada daerah luar Jawa agar mereka mampu menciptakan investasi di luar Pulau Jawa. Maka sekarang investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih besar daripada di Jawa. Ini 53%. Mana katanya? 52,7% investasi luar Pulau Jawa. Bukan karena saya orang dari Papua kemudian saya melakukan ini, enggak. Sampai ayam tumbuh gigi pun, kalau tidak mampu kita membuat pemerataan pertumbuhan, maka pertumbuhan ekonomi ini dikuasai oleh sekelompok orang. Tidak bisa negara dibuat kayak begini. Inilah harus dilakukan oleh kader-kader HIPMI yang belajar. Saya jujur teman-teman, ketika waktu saya masuk kemudian diangkat jadi menteri, belum ada aturan yang menegaskan untuk kolaborasi pengusaha daerah dengan investor. Rata-rata investasi yang masuk ke daerah itu semua dari orang Jakarta. Dan yang kaya itu aja terus. Jadi reformasi itu melahirkan 2 konsensus. Satu politik, satu ekonomi. Politik itu menteri sudah berganti. Gubernur, anggota DPR, bupati, wali kota, presiden, semua udah berganti. Tapi konglomerat Indonesia nggak berganti-ganti. Itu aja, kalau nggak bapaknya, tetenya, anaknya, cucunya, itu aja. Kita pingin HIPMI harus hadir untuk merubah paradigma ini dalam rangka mendorong untuk penciptaan konglomerat baru di daerah-daerah. Mungkin saya melakukan peraturan menteri investasi untuk wajib kolaborasi itu belum maksimal. Saya tahu belum maksimal. Tetapi minimal saya lakukan duluan. Teman-teman daerah juga sebagian sudah mendapatkan akses itu. Karena saya wajibkan untuk investor yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah. Orang daerah jangan hanya mendapat bencana aja. Orang daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Tetapi pertanyaan berikut, apakah ini jalan baik? 100% belum baik. Banyak investornya juga yang tukang tipu sebagian. Banyak juga pengusaha ini yang nggak komit. Ini aku jujur aja sama kalian. Jadi dikasih pekerjaan, dikasih spek, nggak memenuhi syarat. Maka tugas kita bersama adalah bagaimana meningkatkan kualitas kita, dan saya di bagian regulasi bagaimana bisa berbuat itu. Itu teman-teman yang saya mau sampaikan. Terakhir tentang arah kebijakan negara, investasi di negara mana-mana sih yang masuk. Teman-teman, FDI kita itu sekarang yang paling banyak masuk itu Singapura. Itu 13 billion US dollar. Itu untuk tahun 2022. Tapi saya ingin menyampaikan, dari 13 billion US dollar itu bukan hanya milik Singapura sebenarnya. Ini sebagian uang orang Indonesia. Sebagian alumni HIPMI punya uang ada di sini.
mengelabui A, B, C, D ini. Yang kedua baru China. Amerika Serikat 4 tahun terakhir tidak pernah menjadi bagian daripada 5 besar. Sekarang udah masuk. Eropa itu udah masuk 10 besar. Jadi kita ini udah paten punya lah. Sudah FDA kita udah banyak masuk. Dan jangan dengar hoax dari yang lain. Yang terakhir teman-teman, bagaimana kebijakan negara tentang investasi? Sekarang kita dorong kepada energi ekosistem dari hilirisasi. Saya mau jelaskan tentang hilirisasi. Indonesia ini sejak zaman VOC sampai dengan tahun 2020-an, tahun 2000-an, 2010, itu kita itu ekspornya raw material terus. Memang enak kalau ekspor raw material itu dapat untung banyak. Karena saya juga dulu pemain barang ini, Afi ketawa-ketawa. Afi kalau punya tambang mulai besok, kau harus hilirisasi. Jadi 2000 sampai dengan 2014, ekspor itu kan setiap ton kalau nikel itu dulu untungnya $20. Batu bara sekarang untungnya bisa $50 sampai $60. Jadi yang punya batu bara ngerti lah, teman-teman Kalimantan ini lagi panen sekarang. Nah, kita mulai kemarin kita menghentikan ekspor beberapa komoditas bahan baku. Nikel. Contoh, nikel itu 2017 ekspor kita itu hanya 3,3 miliar US dollar. 2017 2018. Di 2020 kemarin ekspor nikel kita sudah mencapai 28 sampai 29 bilion US dollar ekspor kita. Waktu itu, yang saya cerita ini, yang melarang ekspor ore nikel harusnya itu Menteri SDM. Saya dilantik tahun 23, tanggal 24 Oktober 2019 saya dipanggil oleh Presiden. Mas Bahlil, ini kita harus stop ekspor ore nikel. Terus saya tanya, terus Pak, kamu berani nggak untuk menyetop? Saya bilang, Pak, aturannya di BKPL atau bukan? Saya perintahkan kamu untuk menyetop. Wah, saya bilang kalau perintah Presiden kan jangan sampai bilang kita nggak mau kan? Saya bilang, Pak, kalau memang itu perintah Bapak, saya akan lakukan, Pak. 2027 saya menyetop ekspor ore nikel. Di saat bersamaan saya punya 300.000 ton di GT. Ini bos, ya mesti disini. Di saat bersamaan saya disuruh untuk menyetop ekspor. Di saat bersamaan 300.000 di GT untuk kapal Federal Vessel membawa ke China. Profit waktu itu kurang lebih sekitar 15 sampai 17 dolar per ton. Kalian kalikan berapa? 300.000 kali 17. Ini sama dengan bunuh diri sendiri. Tapi karena perintah Presiden, saya menyetop. Saya umumkan, saya panggil, nyetop. Saya didemo 1,5 bulan. Kata teman-teman saya, pemain itu, Lil, ini kan lu juga rugi. Bos, inilah keadaannya jadi pejabat. Kalau jadi pejabat ini, tugas saya menegakkan aturan. Kalau jadi pengusaha, tugas saya mensiasati aturan. Saya bilang, ini enak bos. Di satu sisi sekitar 3 kali 7, 4, hampir sekitar 5 juta US dollar. Profit loss ketika saya menyetopnya untuk pribadi saya di perusahaan. Tapi saya katakan teman-teman, udah, kalau kemarin kan saya pengacau aturan. Kalau kali ini saya bagian penertiban aturan, maka stop. Saya demo, pensiunan juga demo saya, marah saya, bahkan mereka bilang saya sok jadi orang baik. Ya saya bilang mau bagaimana lagi? Saya suruh ditugas. Apa teman-teman dampaknya? Begitu kita menyetop, hilirisasi masif, pembangunan ekosistem semuanya jalan. Dan Tuhan punya sayang. Sekarang kita menuju kepada green energy dan green industry. 2030 Eropa itu semua pakai mobil listrik. 80%. Dunia akan memakai mobil listrik. Dan komponen mobil listrik itu 60% mobilnya, 40% baterainya. Nah, 40% baterai ini terdiri dari 4 bahan baku, nikel, mangan, kobalt, dan lithium. Indonesia ada 25% total cadangan nikel dunia. Ya kalau begitu saya bilang kita nyetop aja sekaligus. Maka kita dorong untuk membangun ekosistem EV baterai.
Alhamdulillah sekarang LG udah masuk dengan investasi 142 triliun, 9,8 miliar. CATL, LG itu dari Korea. CATL dari China sekitar 6 billion US dollar, sekitar kurang lebih sekitar hampir 100 juga miliar, 100 triliun. VW juga akan masuk dari Jerman dengan BASF, kemudian Foxconn juga akan masuk. Tapi teman-teman tahu nggak? Begitu kita putuskan ini, Eropa bawa kita ke WTO. Eropa bawa kita ke WTO. Jadi betul-betul Eropa nggak ikhlas untuk negara-negara berkembang ini maju. Ini supaya teman-teman tahu nih. Nah, begitu dibawa ke WTO, kemudian kita kalah. Presiden memerintahkan kepada kami Menteri Ekonomi, termasuk saya, jangan mundur sedikit. Terus saya bilang, Pak, lawan. Wah, kalau Pak Presiden aja laki-laki Solo ini keras begini, apalagi lagi-lagi Papua kan gitu. Saya bilang, cocok itu parah kan. Saya bilang, Pak, ya serius Pak. Ya, serius. Oke Pak, kita lawan. Maka kemudian Eropa mau ngomong apa aja, kita hajar aja terus. Lawan. Nggak boleh kita mundur sedikit. Maka hilirisasi ini sekarang dulunya belum menjadi bagian daripada konsensus dari G20. Ini juga perlu kita tahu nih. Jadi kita ini lemah dalam diplomasi ekonomi. Kita ini membuat sesuatu tapi perlu kita ikat dalam kesepakatan global. Waktu itu saya sama Lutfi, waktu itu masih Bang Lutfi masih Mendak, merumuskan langkah-langkah ini kerjanya HIPMI nih Maria. Kalau begitu kau tanya bahwa apa peran HIPMI, kan dari HIPMI sekarang. Kita merumuskan agar bagaimana di G20 melahirkan konsensus untuk hilirisasi. Diplomasi berjalan, negosiasi. Kalian kan tahu, aku kan bahasa Inggrisnya kan nggak terlalu bagus-bagus banget. Nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi saya mau kasih tahu, negosiasi itu bahasa tidak menjamin orang hebat dalam bernegosiasi. Saya udah buktikan bos. Saya udah buktikan. Kalau dulu malam-malam kalau Anda ke Eropa, kalau sudah 2 gelas air putih, bahasa Inggris lancar. Saya pernah bawa mereka ke 1 bulan waktu jadi ketua umum, roadshow ke Eropa. Teman-teman dari daerah yang tidak tahu bahasa Inggris sama dengan saya, begitu masuk ke tempat satu, minum air putih 2-3 gelas, keluar langsung speak bahasa Inggris semua. Itu speak semua. Jadi saya kasih nama air putih namanya air kata-kata. Maka kemudian saya memimpin forum menteri-menteri di G20. Ada Amerika, Uni Eropa, yang G20 itu kan 80% GDP dunia itu ada di G20. 75% ekspor impor itu ada negara G20. 60% itu penduduk dunia ada di situ. Negosiasi mentok. Amerika tidak mau untuk hilirisasi dilakukan. Negara-negara G7 itu nggak mau. Deadlock. Saya minta Pak Zulkifli, Menteri Perdagangan, saya bilang Bang Zul, kasih saya memimpin untuk kluster investasi. Ada 4 poin waktu itu yang deadlock. Pertama, kolaborasi dengan UMKM. Yang kedua, hilirisasi. Yang ketiga itu adalah investasi yang adil. Dan yang keempat itu adalah harga karbon. Harga karbon. Harga karbon kita itu paling murah. $20 aja. Di Uni Eropa $100. Debat, saya mulai ngomong sama mereka. Tuan-tuan, kami negara-negara berkembang itu belajar sejarah dan belajar tentang teori ekonomi dari tuan-tuan. Dan hampir semua kampus itu mempunyai mata kuliah tentang ekonomi yang salah satu diantaranya adalah revolusi industri. Di abad ke-16 Inggris itu melarang ekspor wool, bahan baku tekstil. Tujuannya apa? Agar seluruh hilirisasinya dilakukan di negaranya. Maka di abad 17 Inggris itu paling monopoli terhadap bahan baku tekstil. Di abad 19, abad 20 Amerika
itu menerapkan pajak progresif untuk impor. Tujuannya apa? Industrinya harus didorong. Tahun 80-an China itu mempergunakan TKDN 90%. Tujuannya apa? Agar industrinya digenjot, makanya bagus dengan China. Di Finlandia pada tahun 86 hanya 20% foreign direct investment yang masuk ke negaranya, yang lainnya nggak boleh. Dan kemudian negara-negara ini jadi hebat. Pertanyaannya saya sampaikan kepada mereka, tuan-tuan, apakah kami negara-negara berkembang ini tidak boleh mengikuti jejak tuan-tuan yang menempati satu anak tangga satu ke anak tangga yang lain? Kalau memang nggak boleh, tunjukkan jalan mana yang kami harus lakukan. Dan saya minta tidak boleh ada dusta di antara kita. Terakhir saya katakan bahwa kita tergabung dalam negara G20 ini mempunyai kesepahaman yang sama untuk memperbaiki kondisi ekonomi global. Nah, oleh karena itu saya minta agar tidak ada satu negara yang merasa lebih berhak untuk mendikte negara lain, karena kita semua sudah berbeda. Dan saya katakan kepada mereka, kita hadir di sini sebagai menteri representasi dari perwakilan-perwakilan negara yang harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di antara kita semua. Dan ketika itu saya pegang palu, ilmu HIPMI saya keluar waktu itu. Saya tanyakan kepada mereka, apakah tuan-tuan masih ada yang tidak setuju tentang poin-poin ini, tentang kolaborasi, tentang hilirisasi? Tidak ada negara yang angkat tangan, mungkin karena malu kan? Oke, kalau memang tidak ada, saya berpendapat bahwa tuan-tuan atas izin tuan-tuan kita setujui, dan oleh karena atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita sama-sama mengesahkan bahwa sistem ekonomi hilirisasi kolaborasi kita dapat setujui. Pak. Setelah kita palu saya diserang protes semua. Saya diserang. Ini kejadian benar. Jadi saya bilang ternyata Bunda Siti ada juga di sini. Protes mereka kan. Saya bilang loh, di mana yang kalian protes? Ada menteri perdagangan, investasi Amerika, tamatan Harvard. Dia sangat cerdas. Dia bagaimana menjelaskan tentang masalah ekonomi Adam Smith dari sistem ekonomi yang diserahkan kepada pasar dan sebagian diserahkan kepada pemerintah. Berdebat. Saya bilang sama dia, you boleh menganut asas sistem ekonomi serahkan kepada pasar karena konstitusi you menjamin itu. Tapi negara lain kan tidak bisa mengikuti you. Pemerintah harus mengambil peran untuk mengatur ekonomi itu. Setelah kita debat selesai, kemudian mereka capek juga kan kita mainkan sidangnya kan. Kita bikin pimpinan sidang gitu kan. Dalam hati saya, kapan lagi mantan ketua umum HIPMI mengatur menteri-menteri ini kan. Kita putar barang itu. Bang Zulkifli ini kan ketua umum PAN. Bisa saya, Dinda. Tidak apa-apa ini. Abang tenang, abang nggak pernah di HIPMI. Kita bangun. Saya olah barang itu kan. Memang masing-masing kan pakai bahasa mereka, apalagi Cina kan nggak tahu bahasa Indonesia juga. Kalau ya apalagi, kita baku aja terus. Kita ulur waktu 1 jam udah capek kan. Saya bilang oke, saya pikir apa yang kita sudah putuskan tidak perlu ada perdebatan lagi. Dan sekarang kita skor untuk makan siang dan disepakati bahwa ini akan menjadi komunike bersama, keputusan pertama di kepala-kepala negara. Itulah sejarah lahirnya komunike bersama di paragraf 37 dari hasil G20. Itu tidak dipimpin oleh tamatan Harvard. Tidak juga dipimpin oleh tamatan Oxford. Tidak juga dipimpin oleh tamatan UI. Tapi dipimpin oleh tamatan HIPMI. Saya pikir itu cerita dikit tentang bagaimana menjadi kader HIPMI untuk mengambil peran. Teman-teman, jadi menteri itu sebenarnya mengurus HIPMI lebih susah daripada mengurus menteri. Jadi HIPMI ini, ya Allah, dari sajadah sampai ranjada. Datang ke sini, siap ketua, mantap, paten. Paten tuh.
jelas itu. Kawan ini ada kelebihannya, kita ada kepentingan, kita buat dia sur. Udah paten kayak ketum ini. Semalam itu pidatonya paten tuh. Ya tidak ada maksud gitu loh. Menteri gak ada kayak gituan. Jadi kalau kita diolah sama pengusaha, saya bilang munculkan teori baru berolah saya. Dan saya sudah hatam diolah di HIPMI. Udahlah di HIPMI ini udah paling guru yang paling bagus. Erik ngomong sama saya, lihat, ini pemerintahan ini kalau kita nggak dinamis agak susah juga. Saya bilang nggak ruginya abang juga. Abang waktu jadi ketua bidang, Pak Erik ini ketua bidang lebih dulu. Dia ini ketua bidang 5 di zamannya Pak Sandi ketua umum. Jadi Pak Sandi ketua umum ini, Pak Erik ini ketua bidang. Jadi saya bilang berproses di HIPMI ini adalah guru yang berharga. Kalian mau negosiasi, mau goreng orang untuk deal, bisnisnya deal aja. Lobby. Lobby ini kan bagaimana memutar otak orang untuk yakin terhadap pikiran kita. Sekalipun pikiran kita itu salah. Aku mau nanya, emang kita ini kalau berat? Saya, gimana kalau nggak pintar ngolah bisa begini? Iya. Ngolah berbuatan positif. Dan di HIPMI ini kita dilatih untuk bernegosiasi, dilatih untuk punya integritas. Tapi bagi laki-laki yang punya integritas bagus, hati-hati, karena pasti banyak yang ikut. Dalam konteks kebaikan, dalam konteks politik itu bagus kan. Jadi silakan aja kalian berhimpi baik-baik dan saling pelajari. Saran saya yang malam-malamnya penting, tapi jangan terlalu dominan. Jangan terlalu dominan, ya. Tapi kalau ketua umum memang harus begitu. Ya, kalau ketua mami ada sedikit gaji-gajinya. Ketua akbar sekarang itu sejarahnya bersama dengan saya. Saya itu ketua umum daerah. Habis itu baru masuk pusat. Di daerah saya pernah berpartai juga. Pernah menjadi bendahara umum Golkar. Nah, akbar pernah ketua umum di Sumut, pernah bendahara Golkar. Masuk pusat, akbar itu jadi kompartemen ketua akbar. Di zaman saya jadi ketua umum. Saya masuk pusat, itu departemen dulu baru kompartemen di zamannya Erwin. Ketua bidang di zamannya Okto. Akbar jadi wakil ketua umum di zamannya Mami. Saya bilang sama dia, ketua umum HIPMI kalau tidak mendapatkan akses ekonomi dan akses politik, mendingan dia mati saja. Kenapa? Kesempatan. Kebetulan saya mendapatkan dua-duanya. Bisnisnya alhamdulillah dapat bagus, politiknya jadi menteri. Nah ini tantangan untuk Akbar. Bisa nggak mendapatkan dua-duanya juga? Saya pikir itu sebagai prolog dari saya. Terima kasih. Kalau yang mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk Indonesia. Kembalilah hadirnya. Memang yang paling paham olah-olahnya HIPMI cuma itu Bang Lil ya.